Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dengan Ibu Desi Siti Nurjana pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Tenjolaya. Dilanjut. Nah, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo semua baca doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Shadaqallahul azim. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini, anak-anak dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul, anak-anak dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul. Selanjutnya, anak-anak dapat menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Anak-anak meyakini adanya Rasul-Rasul Allah, dan yang terakhir, anak-anak dapat menunjukkan sikap jujur, dapat dipercaya, berani, dan cerdas. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang penting dalam ajaran Islam. Dengan beriman kepada Rasul, kita dapat mengetahui ajaran-ajaran Allah yang diwahyukan kepada mereka dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian beriman kepada Rasul. Iya. Yang pertama, mempercayai. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Selanjutnya, yang kedua, pengertiannya meneladani, yaitu selain mempercayai dan mentaati, kita juga harus meneladani perilaku dan akhlak mulia para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian yaitu mentaati. Mentaati, kita harus mentaati dan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir pengertiannya yaitu bersyukur. Iya, dengan beriman kepada Rasul kita dapat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasulnya. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, Nabi adalah seorang manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Ya, selanjutnya, sedangkan Rasul adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Nah, adapun jumlah nabi dan rasul yaitu semuanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yang disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama, sifat Rasul yang harus ada di seorang Rasul yaitu yang pertama sifat siddiq, yang artinya jujur. Beliau harus jujur atau benar dan dapat dipercaya dalam segala perkataan dan perbuatannya. Ya, yang kedua sifat tabligh, yaitu yang artinya menyampaikan. Rasul
menyampaikan seluruh wahyu dan ajaran Allah dengan jelas dan lengkap kepada umatnya. Selanjutnya yang ketiga, sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Para rasul Allah selalu dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir, sifat-sifat Rasul adalah mempunyai sifat fatonah, ya, yang artinya cerdas. Para Rasul memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memimpin umatnya dan memecahkan berbagai masalah di dalam umat. Selanjutnya, tugas dan kewajiban Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau pun mempunyai tugas. Seorang rasul pun mempunyai tugas. Ya, yang pertama tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Seperti dalam sifat tadi, beliau mempunyai sifat tabligh. Ya, seperti dalam sifat tadi, beliau mempunyai sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Nah, tugas pertama dari seorang rasul yaitu harus menyampaikan wahyu kepada umatnya dan ajaran-ajaran Allah. Yang kedua, tugasnya yaitu memberikan tauladan. Nah, seorang rasul harus memberikan tauladan untuk memberikan tauladan kepada umat manusia. Selanjutnya, yang ketiga, dapat memimpin umat. Beliau seorang rasul harus dapat membimbing umatnya agar tetap berada di jalan yang benar. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul. Nah, dari tadi kita sudah belajar mengenai pengertian, mengenai perbedaan, mengenai sifat-sifat Rasul. Nah, yang sekarang kita akan belajar mengenai hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hikmahnya yaitu kita mendapatkan petunjuk hidup. Nah, beriman kepada Rasul memberikan petunjuk dan arahan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya yaitu suri tauladan. Jadi, seorang rasul harus memberikan tauladan menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keselamatan dunia dan akhirat. Dengan mengikuti ajaran para rasul, kita dapat memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, hikmah yang terakhir yaitu rasa syukur. Beriman kepada Rasul membuat kita bersyukur atas nikmat dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya untuk pembahasan hari ini yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang terpenting di dalam ajaran Islam. Dengan beriman kepada Rasul, kita dapat mengetahui, memahami, dan mengamalkannya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat memahami dan mengamalkan iman kepada Rasul, kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian terlebih dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.